Di suatu malam yang sunyi, ketika dunia terasa begitu jauh, dan suara kehidupan perlahan menghilang, ada seseorang yang duduk dalam diam, menahan sesuatu yang tak mampu lagi ia sembunyikan. Bukan luka yang terlihat, bukan cerita yang bisa ia bagikan, tapi rasa yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Air matanya jatuh, perlahan, tanpa suara, seolah ia takut, bahkan kepada dunia, untuk mengakui bahwa ia sedang rapuh. Ia tersenyum di siang hari, tertawa di depan banyak orang, seakan hidupnya baik-baik saja. Namun malam selalu membuka rahasia yang ia tutup rapat. Disitulah segala yang ia tahan akhirnya runtuh. Ia tidak meminta banyak, hanya ingin dimengerti, hanya ingin didengar, tapi dunia terlalu sibuk untuk memperhatikan tangisan yang tidak bersuara. Dan akhirnya ia memilih diam, menangis tanpa saksi, tanpa bahu untuk bersandar, tanpa kata-kata yang menenangkan, hanya dirinya dan hatinya yang mulai lelah. Namun, di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang tidak ia sadari, bahwa setiap air mata yang jatuh, tidak pernah benar-benar sendirian. Ada yang melihat, dengan penglihatan yang tidak pernah terlelap, ada yang mendengar, bahkan ketika tidak ada satu kata pun terucap. Dan dia lebih dekat daripada yang ia kira. Saat dunia tidak memahami, dia memahami. Saat manusia tidak peduli, dia peduli. Saat semua terasa hilang, dia tetap ada. Air mata yang jatuh diam-diam itu bukan sekadar tanda kelemahan. Ia adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh langit. Ia adalah doa yang tidak membutuhkan suara. Ia adalah panggilan yang langsung sampai tanpa perantara. Mungkin orang lain tidak pernah tahu betapa berat langkah yang ia jalani, betapa sering hatinya hampir menyerah. Namun setiap tetes yang jatuh itu mencatat sebuah kisah yang tidak pernah terlewat. Sebuah kisah tentang kesabaran, tentang bertahan, tentang harapan yang nyaris padam, namun tetap hidup. Dan di suatu tempat yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, air mata itu tidak menguap sia-sia. Ia disimpan, dihitung, dan dijaga dengan begitu sempurna, seolah-olah setiap tangisan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, hingga tidak ada satupun yang diabaikan. Bayangkan, tangisan yang selama ini kau sembunyikan, yang kau anggap tidak berarti, yang kau kira hanya kelemahan, ternyata memiliki makna yang jauh lebih dalam, lebih besar, lebih dahsyat dari yang pernah kau bayangkan. Malam ini, jika hatimu terasa berat, jika ada luka yang tak bisa kau ceritakan, jika air mata kembali jatuh tanpa izin, jangan buru-buru menghapusnya, biarkan ia mengalir, karena mungkin itulah cara hatimu berbicara, dan mungkin itulah saat di mana langit sedang mendengarkanmu, lebih dekat, lebih dalam, lebih penuh cinta daripada siapapun di dunia ini. Dan dari sanalah perlahan kita mulai mengerti bahwa tidak semua air mata adalah kelemahan. Ada tangisan yang justru menjadi tanda bahwa hati itu masih hidup, masih bisa merasakan, masih bisa terluka, dan yang terpenting, masih bisa kembali, karena hati yang benar-benar mati tidak akan menangis. Ia tidak peduli, tidak tersentuh, tidak lagi merasa bersalah. Ia kering, tanpa rasa, tanpa getaran. Namun jika hari ini kamu masih bisa menangis dalam diam, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda hatimu masih dijaga, masih ada cahaya. Meski kecil, yang belum padam di dalam sana, tangisan yang kamu sembunyikan justru menyimpan kejujuran. Tidak ada yang kamu pamerkan, tidak ada yang kamu harapkan dari manusia, tidak ada pujian. Pasti ada perhatian, hanya kamu dan sesuatu yang tak terlihat, yang diam-diam menyaksikan semuanya. Disitulah nilai sebuah tangisan berubah, bukan lagi sekadar luapan emosi, tapi menjadi sesuatu yang lebih dalam,
sesuatu yang lahir dari kesadaran bahwa ada tempat kembali, meski dunia terasa menutup semua pintu. Ketika kamu memilih menangis sendirian, bukan karena tidak punya siapa-siapa, tapi karena hatimu tahu kemana seharusnya ia mengadu, dan tanpa kamu sadari, itu adalah bentuk keimanan yang tidak selalu terlihat, tidak selalu terdengar, tapi sangat nyata di hadapan Yang Maha Mengetahui. Air mata yang tersembunyi itu tidak mencari saksi karena ia sangat tidak butuh pengakuan. Ia hanya ingin sampai ke tempat yang paling tepat. Kadang kita terlalu sibuk terlihat kuat hingga lupa bahwa menjadi rapuh di hadapan Tuhan adalah kekuatan yang sebenarnya. Karena di saat itulah topeng-topeng kita runtuh. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi kebohongan. Hanya ada hati yang jujur apa adanya. Dan justru disitulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah kedekatan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Seolah setiap air mata itu menjadi jembatan yang menghubungkan kelemahan manusia dengan kasih sayang yang tak terbatas. Mungkin kamu tidak pernah menyadarinya bahwa setiap kali kamu menahan tangis di depan orang lain, lalu melepaskannya dalam kesendirian, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Perlahan dalam diam, sebuah kekuatan yang tidak berasal dari dunia, sebuah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, dan sebuah harapan yang tetap bertahan meski segalanya terasa runtuh. Air mata itu bukan hanya tentang kesedihan, itu rasa tanda bahwa kamu masih peduli, masih berharap, masih percaya bahwa di balik semua ini ada makna yang belum kamu pahami. Jadi jika hari ini kamu merasa lemah karena sering menangis, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Mungkin itu bukan kelemahan. Mungkin itu adalah cara Tuhan menjaga hatimu agar tidak menjadi keras, agar tidak kehilangan arah, dan agar di tengah gelapnya dunia, kamu masih bisa menemukan jalan pulang melalui air mata yang tidak pernah dilihat manusia, tapi begitu berharga di sisinya. Dan dari jalan pulang itu, perlahan muncul sebuah pertanyaan. Mengapa justru tangisan yang tidak terlihat terasa lebih dalam, lebih menenangkan, dan entah bagaimana, lebih berharga? Bukan karena air matanya berbeda, bukan karena lukanya lebih besar, tapi karena di dalam diam itu tidak ada yang berpura-pura. Tangisan di hadapan manusia seringkali bercampur harapan, ingin dimengerti, ingin dipeluk, ingin diperhatikan, dan itu manusiawi. Namun tangisan yang jatuh dalam sepi tidak membawa harapan kepada siapapun, tidak menunggu respon, tidak mencari simpati. Ia jatuh karena memang harus jatuh. Ia mengalir karena hati tidak lagi mampu menahannya. Dan justru disitulah keikhlasan mulai tumbuh, pelan, tanpa suara, tanpa diketahui siapapun. Karena saat tidak ada manusia yang melihat, tidak ada alasan untuk berpura-pura kuat, tidak ada dorongan untuk terlihat baik-baik saja. Yang tersisa hanyalah kamu dan hatimu yang paling jujur. Di momen itu, semua lapisan yang selama ini kamu bangun perlahan runtuh. Topeng keberanian, topeng ketegaran, topeng aku baik-baik saja, semua jatuh tanpa sisa, dan yang tertinggal adalah dirimu yang sebenarnya, rapuh, lelah, tapi masih bertahan. Dan anehnya, justru dalam keadaan seperti itulah, kamu menjadi paling dekat dengan sesuatu yang selama ini kamu cari, bukan dunia, bukan manusia, tapi ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Tangisan diam, tidak bising, tidak memaksa untuk didengar, tapi ia sampai ke tempat yang tidak pernah salah dalam memahami. Karena yang dinilai bukan seberapa keras kamu menangis, tapi seberapa dalam hatimu berbicara. Ada sesuatu yang istimewa dari air mata yang tidak ditunjukkan. Ia bersih dari keinginan untuk dilihat, ia murni dari harapan akan balasan manusia.
Dan dalam kemurnian itu, tersembunyi sebuah nilai yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Mungkin di mata dunia, itu hanyalah kesedihan biasa, tapi di tempat yang tidak terlihat, yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebuah bukti bahwa kamu masih memiliki hubungan yang tidak terikat oleh keramaian dunia. Tangisan diam juga mengajarkan sesuatu, bahwa tidak semua hal harus diceritakan, tidak semua luka harus diperlihatkan. Ada bagian dari hidup yang memang hanya layak untuk kamu simpan dan yang kamu sampaikan kepada Yang Maha Mengerti. Dan disitulah keindahannya terasa, ketika kamu tidak lagi bergantung pada manusia untuk merasa cukup, ketika kamu tidak lagi membutuhkan dunia untuk merasa tenang, karena kamu mulai menemukan bahwa dalam kesendirian, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Tangisan yang diam itu mungkin tidak mengubah keadaan dengan cepat. Tidak langsung menghapus luka, tapi ia mengubah sesuatu yang lebih penting. Ia menguatkan hatimu dengan cara yang tidak terlihat, yang menenangkan jiwamu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Dan perlahan, ia membentukmu menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih sabar, dan lebih dekat dengan makna hidup yang sebenarnya. Jadi ketika suatu malam, kamu kembali menangis tanpa suara, jangan berpikir itu sia-sia, karena mungkin itulah momen di mana hatimu sedang dimurnikan, dipeluk dalam diam, dan dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Dan dari proses pemurnian itu, ada satu hal yang perlahan kamu sadari, tidak semua kesedihan ditakdirkan untuk diceritakan. Ada luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ada beban yang bahkan jika kamu coba ungkapkan, tidak akan pernah benar-benar dimengerti. Dan akhirnya, kamu memilih diam, bukan karena tidak percaya pada siapapun, tapi karena kamu lelah menjelaskan, lelah berharap dipahami, namun tetap merasa sendiri. Di titik itu, kesedihanmu berubah bentuk. Tidak lagi menjadi cerita, tapi menjadi rasa yang hanya bisa kamu rasakan dalam sunyi. Dan mungkin kamu pernah berpikir, apakah semua ini sia-sia? Jika tidak ada yang tahu, namun ada sesuatu yang sering terlupakan, bahwa tidak semua yang tidak terdengar manusia benar-benar hilang, karena ada pendengaran yang tidak terbatas oleh suara. Ada perhatian yang tidak bergantung pada kata langit, mendengar dengan cara yang berbeda. Ia tidak menunggu kamu bercerita, tidak menunggu kamu menjelaskan, bahkan sebelum air mata itu jatuh, bahkan sebelum hatimu terasa sesak, semuanya sudah diketahui. Kesedihan yang kamu pendam, yang tidak pernah kamu bagikan, justru menjadi sangat jelas. Di hadapannya, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang disalahpahami, bahkan hal-hal kecil yang kamu anggap tidak penting, semuanya diterima dengan sempurna. Ada keindahan dalam kesedihan yang tidak diceritakan, karena di dalamnya tidak ada gangguan dari dunia, tidak ada penilaian, tidak ada perbandingan, tidak ada suara lain. Hanya kamu dan sesuatu yang tak terlihat, yang memahami. Tanpa perlu penjelasan, kadang kita terlalu berharap manusia mengerti, padahal manusia terbatas. Barry hanya bisa mendengar apa yang kita ucapkan, mereka hanya bisa melihat apa yang kita tunjukkan, tapi bagaimana dengan yang tidak terucap? Bagaimana dengan luka yang bahkan kita sendiri sulit menjelaskannya? Disitulah langit mengambil peran. Ia memahami tanpa kamu harus berbicara. Ia mengerti tanpa kamu harus menyusun kata, dan ia mendekap tanpa kamu harus meminta. Kesedihan yang kamu simpan itu bukanlah sia-siaan. Ia adalah bentuk komunikasi yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih dekat. Mungkin tidak ada manusia yang tahu betapa sering kamu menahan tangis, betapa sering kamu berpura-pura kuat,
dan betapa beratnya hari-hari yang kamu lalui. Namun, ketahuilah, tidak ada satu pun dari itu yang luput. Semua terekam dengan cara yang tidak bisa kamu lihat, dan suatu saat akan ada jawaban, bukan selalu dalam bentuk yang kamu harapkan, tapi dalam bentuk yang kamu butuhkan. Kesedihan yang tidak kamu ceritakan tidak akan menghilang begitu saja, ia akan berubah menjadi kekuatan, menjadi pelajaran, menjadi kedewasaan, dan yang paling indah, perjuangan antara hatimu dan kasih sayang yang tak terbatas. Jadi jika hari ini kamu memilih diam, jika kamu menyimpan semuanya sendiri, jangan takut, karena diam itu bukan berarti tidak didengar. Kesunyian itu bukan berarti kosong. Di balik semua itu, ada langit yang mendengarkan setiap rasa yang tidak pernah kamu ceritakan dan memeluknya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia, dan dari pelukan yang tak terlihat itu, perlahan tumbuh sebuah keyakinan bahwa tidak ada satupun air mata yang benar-benar jatuh sia-sia. Mungkin selama ini kamu mengira tangisanmu hanya bagian dari kelemahan, hanya luapan emosi yang datang lalu hilang begitu saja. Namun, ada janji yang sering tidak kita sadari, bahwa setiap rasa yang kamu tahan, setiap luka yang kamu sembunyikan, dan tiap air mata yang kamu jatuhkan, semuanya memiliki nilai yang tidak terlihat sekarang, tapi nyata, dan akan terasa di tempat yang berbeda, di waktu yang tidak kamu sangka. Karena di balik setiap kesedihan, tersimpan balasan yang tidak pernah terlambat. Air mata yang jatuh karena kelelahan, karena rasa yang terlalu berat, karena hati yang ingin tetap bertahan, semuanya dicatat, bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai kesabaran, dan kesabaran itu tidak pernah kosong. Ia selalu membawa sesuatu, meski terkadang harus menunggu. Ada keindahan dalam janji yang tidak terlihat, bahwa setiap tetes air mata akan kembali, bukan sebagai kesedihan, tapi sebagai kebaikan. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi suatu saat kamu akan mengerti mengapa semua ini terjadi, mengapa kamu harus melewati malam-malam sunyi itu, mengapa hatimu harus merasa sesakit itu, karena ternyata semua itu sedang membentuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa yang kamu rasakan sekarang. Air mata itu tidak menghilang, ia berubah menjadi doa yang terus naik tanpa kamu sadari, menjadi cahaya yang suatu hari akan menerangi jalanmu dan menjadi saksi bahwa kamu pernah berjuang meski tidak ada yang melihat. Janji itu bukan sekadar harapan, karena tidak mungkin sesuatu yang begitu tulus, yang lahir dari hati yang paling dalam, dibiarkan hilang tanpa makna. Setiap tangisan yang kamu tahan di hadapan manusia dan kamu lepaskan dalam kesendirian, memiliki tempatnya sendiri, disimpan, dijaga, dan tidak akan pernah tertukar. Mungkin kamu tidak tahu berapa banyak yang sudah terkumpul, berapa banyak yang sudah dicatat. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada yang terlewat. Tidak ada satu malam pun yang sia-sia. Tidak ada satu tetes pun yang diabaikan. Dan suatu saat, ketika kamu merasa hidup mulai terang, ketika hatimu mulai tenang, ketika kamu menemukan kebahagiaan yang tidak pernah kamu bayangkan, kamu akan tersadar bahwa semua itu berasal dari air mata yang pernah kamu jatuhkan, dari kesedihan yang pernah kamu tahan, dari doa yang pernah kamu bisikkan dalam diam, dan di saat itu, kamu tidak akan lagi melihat masa lalumu sebagai luka, tapi sebagai perjalanan yang membawamu pada sesuatu yang indah. Jadi, terakhir dari harian kau diperdi menangis. Jangan merasa itu sia-sia. Jangan merasa kamu lemah. Karena bisa jadi, air mata yang kamu anggap kecil itu sedang mengumpulkan sesuatu yang sangat besar,
sesuatu yang belum kamu lihat, belum kamu rasakan, tapi sudah dipersiapkan dengan begitu sempurna. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan memahami bahwa tidak ada satupun air mata yang benar-benar terbuang. Dan ketika kamu mulai memahami bahwa tidak ada air mata yang sia-sia, muncul satu pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa rasa sakit itu harus ada? Mengapa hati harus terluka? Sebelum akhirnya mengerti, seringkali dunia terasa begitu keras. Harapan yang kamu jaga perlahan runtuh. Kepercayaan yang kamu berikan ternyata berbalik menyakitkan, dan orang-orang yang kamu kira akan tinggal justru pergi tanpa penjelasan. Di titik itu, kamu merasa sendiri, seakan semua yang kamu pegang terlepas satu persatu, dan yang tersisa hanya rasa sakit yang sulit dijelaskan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak langsung terlihat, bahwa setiap luka bukan selalu tanda kehancuran. Kadang itu adalah awal dari penyembuhan. Mungkin selama ini kamu terlalu bergantung pada dunia, terlalu berharap pada manusia, hingga lupa bahwa ada tempat yang lebih pasti. Dan ketika semua itu diambil, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengembalikanmu perlahan, tanpa kamu sadari, rasa sakit itu mengarahkan langkahmu, membawamu menjauh dari sesuatu yang tidak baik dan mendekatkanmu kepada sesuatu yang lebih bermakna. Memang tidak mudah, tidak ada yang sederhana dari sebuah kehilangan, tidak ada yang ringan dari sebuah kekecewaan. Namun justru disitulah perubahan terjadi. Ketika hatimu retak, cahaya bisa masuk. Ketika kamu merasa kosong, kamu mulai mencari yang benar-benar mengisi. Dan ketika dunia mengecewakanmu, kamu mulai memahami bahwa dunia memang bukan tempat untuk bergantung. Setiap luka yang kamu rasakan sebenarnya sedang berbicara, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengingatkanmu bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ada arah yang perlu diluruskan, dan ada hati yang perlu kembali dipulihkan. Penyembuhan itu tidak selalu terasa nyaman. Kadang ia datang dalam bentuk yang menyakitkan, dalam bentuk kehilangan, dalam bentuk kegagalan, dalam bentuk kesendirian. Namun semua itu bukan tanpa alasan, karena sesuatu yang benar-benar kuat tidak dibentuk dari kemudahan. Ia lahir dari proses yang panjang dan seringkali menyakitkan. Mungkin hari ini kamu masih bertanya-tanya, mengapa harus aku? Mengapa harus sekarang? Dan mengapa rasanya begitu berat? Tapi percayalah, tidak ada yang terjadi tanpa tujuan, tidak ada luka tanpa makna. Semua ini sedang mengarahkannya kepada sesuatu yang lebih baik, meski kamu belum bisa melihatnya. Dunia mungkin menyakitimu dengan caranya sendiri, tapi di saat yang sama, ada tangan yang tak terlihat, yang sedang merawat hatimu, perlahan dengan penuh kesabaran, menghapus luka-luka yang lama, menguatkan bagian yang rapuh, dan membentukmu menjadi lebih utuh. Mungkin kamu belum merasa sembuh, mungkin rasa itu masih ada, tapi lihatlah dirimu, kamu masih bertahan, kamu masih berjalan, meski langkahmu tertatih, dan itu bukan hal kecil. Itu adalah bukti bahwa di balik semua rasa sakit, ada kekuatan yang sedang tumbuh. Jadi jika hari ini dunia terasa kejam, jika kamu merasa terluka lagi, jangan langsung menganggap semuanya buruk. Mungkin di balik rasa itu, ada proses yang sedang berjalan. Proses yang tidak kamu lihat, tapi perlahan sedang menyembuhkanmu, menjadikanmu lebih kuat dan lebih dekat dengan ketenangan yang selama ini kamu cari. Dan dari proses penyembuhan yang perlahan itu, lahirlah sesuatu yang tidak semua orang miliki. Sebuah kedalaman yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah hancur, lalu bertahan. Orang yang sering menangis dalam diam bukanlah orang yang lemah. Justru mereka adalah orang-orang yang telah melalui banyak hal tanpa banyak bicara.
Mereka tidak selalu terlihat istimewa, tidak selalu menonjol, bahkan seringkali terlihat biasa saja. Namun di balik itu, ada dunia yang tidak terlihat, ada luka yang tidak diceritakan, ada doa yang tidak diucapkan, dan ada perjuangan yang tidak pernah diketahui siapapun. Mereka belajar untuk menyimpan rasa, bukan karena tidak ingin berbagi, tapi karena mereka tahu tidak semua orang mampu memahami. Dan dari situlah lahir kekuatan yang berbeda, kekuatan untuk tetap tersenyum meski hati sedang lelah, kekuatan untuk tetap berjalan meski langkah terasa berat, dan kekuatan untuk tetap percaya meski berkali-kali dikecewakan. Ada sesuatu yang unik dari orang yang terbiasa menangis dalam diam. Hatinya lembut, namun tidak rapuh. Ia mudah tersentuh, namun tidak mudah runtuh. Karena setiap air mata telah mengajarkannya bagaimana cara bertahan. Mereka tidak banyak mengeluh, tidak banyak menuntut. Bukan karena tidak butuh, tapi karena mereka telah menemukan cara untuk cukup dalam kesederhanaan. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, yang tumbuh dari kesendirian yang pernah mereka lewati, dan tanpa disadari, mereka menjadi tempat pulang bagi orang lain, menjadi pendengar yang baik, menjadi penenang, menjadi penguat. Padahal mereka sendiri pernah hampir menyerah. Inilah rahasia yang jarang diketahui, bahwa orang yang sering menangis dalam diam memiliki hubungan yang lebih dalam dengan sesuatu yang tidak terlihat. Mereka tidak selalu menunjukkan kedekatan itu, tidak selalu membicarakannya, namun dalam setiap langkahnya ada keyakinan yang menguatkan. Dalam setiap diamnya ada doa yang terus mengalir, dan dalam setiap air matanya ada harapan yang tidak pernah benar-benar padam. Mereka mungkin tidak sempurna, mereka juga jatuh, mereka juga lelah. Namun setiap kali mereka runtuh, mereka belajar untuk bangkit dengan cara yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih kuat. Ada keindahan dalam jiwa yang seperti ini, karena mereka tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi bergantung pada penilaian. Mereka hanya ingin hidup dengan hati yang tetap bersih, meski dunia tidak selalu baik. Jika kamu adalah salah satunya yang sering menangis dalam diam, yang menyimpan banyak hal sendiri, yang terlihat kuat, tapi sebenarnya lelah, maka ketahuilah, kau sedang learn, dan kamu tidak sedang lemah. Justru, kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih peka, dan lebih dekat dengan makna kehidupan yang sesungguhnya, karena tidak semua orang dipilih untuk merasakan sedalam ini. Tidak semua orang mampu bertahan sejauh ini, dan tidak semua orang diberi hati yang tetap lembut meski telah berkali-kali terluka. Jadi jangan rendahkan dirimu hanya karena kamu sering menangis, karena bisa jadi di balik air mata itu tersimpan rahasia yang membuatmu begitu berharga di sisinya. Dan ketika kamu mulai menyadari betapa berharganya setiap air mata itu, perlahan muncul harapan yang dulu sempat hampir hilang. Harapan bahwa semua ini tidak akan berakhir sia-sia, bahwa setiap rasa sakit yang kamu rasakan hari ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih indah. Mungkin sekarang kamu masih berada di titik yang sulit, masih ada luka yang terasa, masih ada kehilangan yang belum tergantikan, dan mungkin kamu masih sering bertanya dalam hati, kapankah semua ini akan membaik? Pertanyaan itu tidak salah, karena setiap hati pasti ingin tenang, setiap jiwa pasti ingin bahagia. Namun, kebahagiaan yang sebenarnya tidak selalu datang secepat yang kita harapkan. Ia seringkali menunggu waktu yang tepat, menunggu hati yang siap, dan menunggu proses yang belum selesai. Air mata yang kamu jatuhkan hari ini bukanlah tanda bahwa hidupmu gelap selamanya.
ia hanya bagian kecil dari perjalanan panjang, perjalanan yang sedang membawamu menuju sesuatu yang lebih baik. Mungkin kamu belum melihatnya sekarang, tapi percayalah, tidak ada kesabaran yang berujung sia-sia. Setiap detik kamu bertahan, setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, semuanya sedang mengarah pada satu titik. Titik di mana semua rasa lelah itu akan terbayar. Bayangkan, suatu hari nanti, ketika hatimu tidak lagi sesak, ketika kamu bisa tersenyum tanpa beban, ketika kamu melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua tangisan itu telah membawamu sampai sejauh ini. Di saat itu, kamu tidak akan lagi mempertanyakan mengapa semua ini terjadi, karena kamu sudah melihat jawabannya, bahwa setiap air mata adalah jalan yang menuntunmu menuju kebahagiaan, bukan kebahagiaan yang sementara, bukan kebahagiaan yang mudah hilang, tapi kebahagiaan yang dalam, yang tenang, dan yang menetap. Ada janji yang sering terlupakan, bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan. Bukan sekadar kata-kata, tapi sebuah kepastian yang mungkin datang tidak sesuai waktu yang kita inginkan, tapi selalu tepat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Air mata hari ini akan menjadi cerita yang suatu saat membuatmu bersyukur. Bersyukur karena kamu tidak menyerah, bersyukur karena kamu tetap bertahan, dan bersyukur karena semua itu membawamu pada versi dirimu yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh makna. Mungkin sekarang kamu belum bahagia. Yang itu tidak apa-apa, karena kebahagiaan bukan berarti tidak pernah menangis, tapi tentang mampu menemukan cahaya meski pernah berada dalam gelap. Jadi jika hari ini air matamu masih jatuh, jangan putus asa. Jangan merasa hidupmu berhenti, karena bisa jadi itulah langkah awal menuju kebahagiaan yang tidak akan pernah kamu bayangkan sebelumnya. Sebuah kebahagiaan yang lahir dari kesabaran panjang dan dari air mata yang kamu kira tidak akan pernah berarti, dan dari harapan yang mulai tumbuh itu, akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan bahwa tidak semua air mata harus disembunyikan. Ada satu tempat di mana kamu tidak perlu menahan apapun, tidak perlu terlihat kuat, tidak perlu berpura-pura tegar. Tempat di mana kamu boleh menjadi dirimu yang paling rapuh, dan tempat itu bukan dunia, melainkan hadapan Allah. Jika selama ini kamu menahan tangis di depan manusia, itu tidak salah. Namun jangan sampai kamu juga menahannya di hadapannya, karena justru di sanalah air mata menemukan maknanya. Menangislah, bukan kepada dunia yang sering mengecewakan, tapi kepada Dia yang tidak pernah salah dalam memahami. Jadikan setiap tetes air mata sebagai doa, meski tanpa kata, meski tanpa suara, karena tidak semua doa harus diucapkan. Ada doa yang lahir dari rasa, yang mengalir bersama air mata, yang langsung sampai tanpa terhalang apapun. Mungkin kamu tidak tahu harus berkata apa, mungkin kamu tidak mampu merangkai kalimat, tapi itu tidak masalah, karena Dia hadir sentuh kata terwibur. Dia memahami. Bahkan sebelum kamu berbicara, Allah selalu dekat, lebih dekat dari yang kamu rasakan, lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Di saat semua menjauh, Dia tetap tinggal. Di saat kamu merasa sendiri, Dia tidak pernah pergi. Dan di saat kamu menangis dalam diam, Dia melihat, Dia mendengar, dan Dia mengerti. Jika malam ini hatimu terasa penuh, jika ada sesuatu yang ingin kamu lepaskan, maka menangislah. Jangan ditahan, jangan dipendam, biarkan air mata itu jatuh di tempat yang paling tepat. Arahkan semuanya kepada Allah, karena di sanalah segala luka menemukan jawabannya.
Di sanalah hati yang lelah menemukan ketenangan, dan di sanalah air mata berubah menjadi kekuatan. Mungkin dunia tidak berubah seketika, masalahmu mungkin belum hilang, tapi hatimu akan terasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih kuat, karena kamu tidak lagi menanggung semuanya sendiri. Kamu telah menyerahkannya kepada Yang Maha Mengatur, dan itu adalah awal dari kelegaan yang sesungguhnya. Jangan pernah merasa bahwa tangisanmu tidak berarti. Jangan pernah berpikir bahwa kamu terlalu lemah, karena bisa jadi air mata itulah yang sedang mendekatkanmu pada kasih sayang yang tidak pernah habis. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan diam saja. Biarkan kebaikan ini menyebar, agar lebih banyak hati yang terkuatkan. Tulis di kolom komentar, "Aku kuat karena Allah like video ini." Jika kamu percaya bahwa setiap air mata punya makna, subscribe channel Manisnya Pahala untuk terus mendapatkan renungan yang menenangkan hati, yang menguatkan langkah, dan yang mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang diam, namun hatinya penuh luka. Semoga setiap kata menjadi pelipur lara. Semoga setiap air mata berubah menjadi cahaya. Dan semoga kita semua dipertemukan dengan ketenangan yang selama ini kita cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.